Amal yang paling disukai oleh Allah adalah membahagiakan orang lain. Dalam hubungan antar manusia, perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah membahagiakan atau menyenangkan orang lain. Dalam arti, membantu orang lain menghilangkan rasa takut dan rasa sedih. Apa hubungannya rasa takut dan sedih? Orang tidak akan bahagia kalau orang itu masih mempunyai rasa takut. Duitnya banyak, tapi hasil korupsi. Dia pasti takut ditangkap KPK, takut OTT dan sebagainya. Itu tidak bahagia. Dan rasa sedih. Orang sekaya apapun, setinggi apapun pangkatnya, kalau dia sedih, dia tidak akan bahagia. Oleh karena itu, kalau kita ingin membahagiakan orang lain, itu ya kita membantu mereka menghilangkan rasa takut dan rasa sedih, serta membangkitkan rasa optimis dalam menghadapi masa depan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbal a'mali ilallahi ba'dal faraidhi idkhalus sururi 'alal muslim." Sesungguhnya amal itu pekerjaan ya, atau aktivitas. Sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah setelah hal-hal yang wajib. Jadi yang wajib itu kan ada sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Yang orang seringkali mengatakan ini adalah hubungan vertikal antara kita dengan Allah. Jadi setelah yang wajib-wajib itu, perbuatan atau aktivitas yang paling disukai oleh Allah itu apa? Idkhalus sururi 'alal muslim. Memasukkan rasa senang bagi orang muslim. Bahasa Arabnya itu idkhal, dari kata dakhala, masuk. Adkhala, idkhal itu artinya memasukkan. Jadi bukan hanya basa-basi, tapi bagaimana kebahagiaan itu betul-betul merasuk di hati orang lain. Jadi setelah ibadah atau ibadah ritual yang menjaga hubungan antara kita dan Allah secara vertikal, kita mesti menjaga hubungan secara horizontal dengan sesama manusia. Nah, dalam hal hubungan antar manusia ini yang paling disukai oleh Allah adalah membuat orang lain bahagia. Tapi bisa nggak kita itu membahagiakan orang lain kalau kita sendiri tidak bahagia? Nggak bisa. Kalau kita mau membahagiakan orang lain, kita mesti bahagia dulu. Sama dengan begini, kalau saya ingin membelikan makanan untuk orang lain, saya mesti harus bisa makan dulu. Saya punya dana atau punya makanan yang cukup untuk saya, kemudian saya punya kelebihan, saya share, saya bagi kepada orang lain. Kebahagiaan juga begitu. Kalau kita ingin membahagiakan orang lain, kita mesti bahagia dulu. Nah, kapan orang itu bahagia? Tadi sudah saya singgung sebenarnya. Seseorang itu bisa bahagia, ada dua komponen utama. Pertama, harus hidupnya tenang, tentram. Kapan orang itu bisa tenang, tentram? Yaitu ketika seseorang itu tidak mempunyai sesuatu yang ditakutin dan tidak mempunyai sesuatu yang disedihkan. Jadi artinya kita bisa tentram kalau kita bisa terbebas dari takut dan sedih. Cara yang paling efektif untuk membebaskan diri dari takut dan sedih itu gimana? Beriman kepada Allah sebagai Tuhan, yang sekaligus membuktikannya dalam bentuk perilaku yang konsisten dengan keimanan itu. Artinya kita sebagai hamba mesti tunduk patuh kepada Allah sebagai Tuhan kita. Nah, kalau kita itu tunduk kepada Allah sebagai Tuhan kita, maka kita bisa terbebas dari takut dan sedih. Apa hubungannya kita tuh tunduk patuh kepada Allah dengan terbebas dari takut dan sedih? Iya, Allah itu kan menawarkan dua sisi ya.
Satu sisi Allah menawarkan insentif, menawarkan pahala, menawarkan surga. Tapi di sisi lain Allah mengancam neraka. Neraka untuk orang yang tidak taat, orang yang perbuatannya menyimpang. Nah, kalau kita tunduk kepada Allah, tidak melanggar-langgar, maka kita akan terbebas dari neraka. Neraka itu bikin kita takut. Bukan hanya neraka yang di akhirat, tapi juga bencana-bencana yang ada di dunia. Kalau kita membebaskan diri atau kita itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, insya Allah kita merasa aman. Tidak takut ditangkap polisi, tidak takut di penjara oleh kejaksaan dan sebagainya. Terus di sisi lain Allah kan menawarkan pahala nih, insentif. Kalau kita melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan insentif ini. Jadi kalau kita mendapatkan insentif itu kan kalau di dunia ini termasuk rezeki, makan, minum. Kalau kita tidak bisa makan dan minum entah karena suatu sebab, maka kita akan takut sakit, takut mati. Ya. Begitu bergantungnya kita kepada makanan, sampai kita itu akan takut kalau kita itu sakit atau mati bila tidak ada makanan. Saya tuh kadang-kadang bercanda. Bahkan tadi saya bercanda dengan istri. Coba deh orang sehebat apapun yang mengaku hebat seperti Donald Trump, nggak usah dikasih makan 3 hari, biar bisa merasakan bagaimana laparnya seperti yang dilaksanakan oleh orang-orang Palestina. Kelimpungan nggak dia? Nah, ya dia bisa makan cukup saja, jadi begitu. Jadi seseorang itu akan bahagia atau akan merasa tentram ketika dia bisa terbebas dari rasa takut dan rasa sedih. Seperti firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengakui bahwa Tuhannya Allah, kemudian konsisten. Konsisten itu artinya kalau kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan, ya kita mengakui diri kita sebagai hamba. Kalau kita ini hamba, ya mesti nurut apapun kata Tuhan kita. Itu namanya istiqomah atau konsisten. Nah, kalau itu kita jalani dengan baik, maka kita akan terbebas dari takut dan sedih. Di samping ketentraman, tadi saya mengatakan harus ada 2 komponen utama dalam kebahagiaan. Yang satu tentram, yaitu bebas dari takut dan sedih. Yang kedua itu kita bisa mendapatkan kemakmuran atau kesejahteraan. Kemakmuran, kesejahteraan itu bisa dibayangkan sebagai kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, ya. Karena mau makan ada tersedia, mau pergi ada butuh kendaraan tersedia. Kendaraan tersedia itu tidak harus milik sendiri ya, karena orang yang tidak memiliki mobil sendiri itu justru mobilnya itu ribuan, sopirnya juga ribuan, bisa memilih mobil yang besar pakai Transjakarta atau mobil yang kecil dan sebagainya. Nah, jadi mesti ada kesejahteraan ini. Kalau hidup ini terbebas dari takut dan sedih plus hidupnya sejahtera, maka kita insya Allah bahagia. Itu ukuran bahagia di dunia. Kalau di akhirat, ya serupa, bebas dari ancaman neraka dan sejahtera tinggal di surga. Allah menjanjikan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang berperilaku baik, baik laki-laki atau perempuan, asal dia beriman kepada Allah, maka kami akan memberi dia kehidupan yang indah, hayatan thayyibah, ya, hayatan, kehidupan thayyibah yang bagus di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat Allah akan membalas perilaku dia yang baik itu dengan balasan yang besar, yaitu berupa surga. Jadi orang yang mengaku beriman, perilakunya konsisten dan tunduk patuh kepada Allah, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Itu
kriteria bahagia. Kalau kita ingin membahagiakan orang lain, kita buat bahagia dulu, kemudian kita mencoba membahagiakan orang lain. Nah, jadi setelah menikmati kehidupan bahagia bagi diri sendiri, setiap orang Muslim, termasuk kita, mesti berusaha untuk menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Usaha menyenangkan orang lain itu bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara, dengan bermacam-macam kegiatan. Mulai dari yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang bisa melakukannya. Karena apa? Tidak perlu modal, yaitu senyum. Jadi senyum saja itu sudah memberi pengaruh. Karena menurut orang-orang yang suka membahas kejiwaan, itu bahwa perasaan itu bisa menular. Kalau seseorang itu sedih, nanti orang lain datang berdekatan dengan dia, itu bisa terbawa kepada kesedihan. Apalagi kalau orang itu bercerita tentang penderitaannya, yang lain-lain bisa ikut sedih. Begitu pula kalau kita senang, orang lain juga ikut senang. Jadi kebahagiaan kita itu kita tampakkan dalam penampilan yang riang. Indikasi ruang itu adalah senyum. Ya. Dan begitu maka kita tidak ada alasan, setiap orang bisa melakukan itu. Dan kalau kita bisa menyenangkan orang lain, mulai dari yang paling ringan menunjukkan keriangan, keceriaan wajah, itu sudah bernilai sedekah. Sedekahnya apa? Membuat dia senang. Ya. Membuat dia senang itu sedekah. Rasulullah mengatakan, kullu ma'rufin sedekah. Semua yang baik-baik itu nilainya sedekah. Wa inna minal ma'rufi antalqa akhaka biwajhin talqin. Termasuk perbuatan yang baik adalah kamu menjumpai saudaramu atau temanmu dengan wajah yang ceria. Jadi wajah ceria saja itu sudah mendapatkan pahala. Nah, ngapain kita tuh bersungut-sungut, wajahnya menjadi buram begitu. Kita mesti riang, ya. Wa in tufrigha min dalwika fi ina'i akhik wa an tufrigha, ini sudah mulai memberi, ya. Mulai memberi tapi yang ringan. Kalau kamu mau memenuhi timba orang lain dengan timbamu. Ini kalau sekarang kan bukan timba. Kita bawa botol air, sebotol air. Terus sudah masih penuh. Teman kita minum, wah habis nih. Ini aku kasih. Nah, menuang air dari wadah kita ke wadah teman itu juga sedekah. Kalau ini sudah memberi berbentuk materi. Kalau senyum tidak materi, tanpa modal. Rasulullah sendiri itu juga selalu tampil dengan wajah ceria dan banyak tersenyum ketika berbincang-bincang dengan para sahabat atau bahkan ketika sedang berkhutbah. Ini kita itu melihat orang-orang yang selalu senyum itu biasanya yang berbau komersial, ya. Misalnya pramugari. Pramugari ketika berada di kabin pesawat terbang. Kalau pramugari ketika ada di airport enggak ada senyumnya, ya. Tapi ketika ada di kabin senyum terus. Nah, itu senyum komersial. Bukan senyum yang semacam itu yang kita maksud, ya. Karena itu senyum pamrih. Senyum yang membahagiakan orang ini yang tidak ada pamrih. Ya. Ada juga orang yang suka senyum. Para penghibur ketika menyanyi, ketika nari, itu kan kita lihat sambil senyum-senyum begitu. Ya, karena mereka ingin menyenangkan orang lain. Tapi itu juga biasanya komersial juga, karena penari dan penyanyi itu juga mendapatkan imbalan uang. Ya. Nah, kita imbalannya mengharapkan dari Allah. Kalau kita mengharapkan imbalan dari Allah, maka itu nilainya sedekah. Nah, Jarir bin Abdullah, ini seorang sahabat, dia cerita, ma hajabani Rasulullah mundu aslamtu. Sejak aku masuk Islam, Rasulullah itu tidak pernah menghalang-halangi aku kalau aku ingin ketemu dengan beliau. Jadi ingin ketemu kapan saja,
gampang. Beda dengan sekarang, pejabat itu kalau nggak ada prosedur yang rumit dan berlama-lama, sulit ketemu. Tapi Rasulullah ini gampang sekali, ya, seperti pengakuan Jarir. Wala ra'ani illa tabassama, dan beliau tidak pernah melihat ke saya tanpa senyum. Jadi setiap ketemu Rasulullah mesti menghadapinya dengan senyum. Kita tiru, ya, kita banyak senyum, tapi bukan senyum komersial. Tentu di samping tampil ceria dengan senyum akan lebih bagus lagi jika kita bisa membahagiakan orang dengan cara apa? Memberi bantuan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ada teman sedang butuh apa, terus kemudian kita bantu. Seperti tadi misalnya lagi kita dalam perjalanan, sama-sama naik bis, teman minum air dari botol, tinggal sedikit, terus habis. Berarti dia sedang butuh air nih. Nih aku kasih, aku tambahi. Nah, memberi seseorang yang sesuai dengan kebutuhan itu bagus sekali. Misalnya lagi apa? Kalau ada orang lagi berjalan di kampung kita, di daerah kita, kok matanya melihat ke sana kemari, sepertinya sedang mencari alamat. Orang ini lagi kebingungan nih. Terus mencari siapa Pak? Mencari siapa Ibu? Nah, kebutuhan dia itu petunjuk alamat. Nah, karena dia sedang membutuhkan itu, kita kasih. Ya, tapi jangan menyesatkan. Seringkali saya bertanya malah disesatkan. Misalnya, wah saya nggak tahu Pak, di selatan sana kali. Dia bilang selatan sana kali. Loh, dia tidak tahu persis tapi mengarahkan selatan. Saya berkali-kali membuktikan ternyata salah. Jadi kalau kita tidak yakin jawaban kita benar, lebih baik nggak usah jawab. Lebih baik bilang, oh mohon maaf saya sendiri juga tidak tahu. Coba Bapak tanya kepada kepada orang sini yang lebih lama dan sebagainya. Ya. Jadi kita memberi sesuatu yang sedang dibutuhkan. Ada juga kita kan sering menerima paket nih, kita sering repot kalau keluar untuk membeli sesuatu, pesan online. Tukang paket itu satu kali antar itu duitnya sedikit sekali, nggak cukup untuk beli air. Kita kasih, Mas, Bang, ini Bang airnya untuk minum. Kan mereka itu perjalanan berpanas-panas dan mendapatkan tamparan debu. Udah kita kasih. Ya. Misalnya lagi ada orang lagi mau menyeberang ketakutan. Orang ini butuh bimbingan. Ya. Orang yang takut itu bukan hanya orang yang buta. Ya. Ada orang yang pernah mau nyebrang, ditabrak dari arah yang tidak semestinya. Kan sekarang ini seringkali sepeda motor itu melawan arus. Wah, itu juga nabrak. Wah, orang yang ketabrak, apalagi kalau sampai cedera, itu lain kali nyebrang itu takut itu, karena trauma. Nah, orang-orang semacam itu kita bantu. Ya. Dan contoh yang lain misalnya menyingkirkan hal-hal yang membahayakan di jalanan seperti paku dan sebagainya. Nah, semua kebaikan tersebut itu diperhitungkan oleh Allah sebagai sedekah. Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkari sedekah. Anjuranmu untuk melakukan kebaikan dan laranganmu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik itu juga nilainya sedekah. Wa irsyaduka rajul fi ardid dhalal laka sedekah. Kamu memberi petunjuk kepada orang yang sedang tersesat itu juga sedekah. Wa basaruka lirrajuli al-basar laka sedekah. Kamu menuntun orang yang pandangannya nggak jelas, mungkin karena buram atau buta, itu sedekah.
wa imatatukal hajar, kamu menyingkarkan batu dan duri dan tulang atau paku dari jalanan, itu juga nilainya sedekah. Wa ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika la sedekah. Kamu mengisi embernya orang lain dengan air dari embermu, itu juga sedekah. Jadi kalau kita minimal memberi keceriaan, terus lebih bagus lagi kalau kita memberi apa yang sedang dibutuhkan oleh orang. Ada lagi yang lebih bagus lagi. Kalau ada orang yang sedang menderita sesuatu, kita membebaskan dia dari penderitaan itu sedekah. Bedanya apa dengan yang kedua? Yang kedua tadi kan membutuhkan sesuatu. Kalau yang ketiga ini ada sesuatu yang menimpa, yang mempersulit hidupnya. Nah, kalau kesulitan itu bisa kita bebaskan, itu akan bagus sekali. Ya. Nah, misalnya apa? Ada orang punya hutang, nggak bisa bayar. Jadi tunda-tunda sampai sering dimarahi oleh orang yang mempunyai hutang. Nah, terus, udahlah aku bayarin ini. Ya, aku bayarin ini. Saya senang sekali dulu saya pernah menyampaikan kepada teman itu ada di sini juga, bahwa ini ada sopir angkot, dia punya mobil sendiri satu-satunya, terus dia tidak bisa jalan karena mobilnya rusak, mau diperbaiki, bengkelnya bersedia memperbaiki tanpa upah, tapi onderdilnya harus beli dari toko. Padahal orang ini sudah hutang pada toko itu. Hutangnya 600. Ini kalau diperbaiki, dia membutuhkan onderdil yang senilai 300. Aku nggak usah diupah, nggak apa-apa. Saya cerita begitu, langsung teman itu ngasih 900. Lah, dia butuhnya 300 supaya bisa jalan. Ya, tapi kan dia punya hutang 600. Langsung dikasih 900. Masya Allah, ini teman ini baik sekali. Ya, jadi kalau ada orang yang sedang menderita sesuatu, kemudian kita hilangkan derita itu sedekah juga. Misalnya orang yang lagi kelaparan, nah kita kasih makan. Orang yang tidak bisa membiayai anaknya sekolah, kita kasih sekolah. Ya, ini ada yang istri saya itu melihat ya karena anak saya kan di rumah sakit. Itu anak-anak yang kena thalassemia, itu umumnya anak-anak miskin. Mereka harus berobat rutin. Kalau nggak rutin, cepat mati. Terus, tapi untuk datang rutin, mereka nggak punya duit untuk transport. Nah, si istri saya mengambil inisiatif ngasih biaya transport. Ada teman-teman tahu seperti itu, aku nitip dong. Nah, jadi orang yang menderita sesuatu atau mempunyai beban sesuatu, kemudian beban itu kita angkat, itu sedekah. Rasulullah bersabda, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa ahabul amali ilallahi sururun yudkhilhu ala muslim. Ini seperti yang tadi ya, bahwa amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah membuat orang lain bahagia. Itu sama dengan yang tadi. Aw yakshifu anhu kurbatan, atau menghapus derita dia. Aw yaqdi anhu dainan, atau membayarkan hutangnya. Aw tadrudu anhu ju'an, atau menghilangkan laparnya. Terus Rasulullah mengatakan, menunjukkan besarnya nilai menghilangkan derita orang lain. Wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Sungguh aku berjalan-jalan untuk mencari orang-orang yang sedang kesulitan dan aku bantu, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Coba iktikaf di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kan kalau kita beribadah di sana kan pahalanya dilipat gandakan 100 kali. Terus
Kalau itikaf kan berlipat-lipat. Itu masih kalah dibanding dengan pahala menghilangkan penderitaan orang lain. Lagi, termasuk membahagiakan orang lain adalah mempermudah urusan orang lain. Hal ini penting, perlu kita camkan, karena beberapa lembaga, terutama lembaga pemerintah, itu cenderung mempersulit urusan masyarakat. Misalnya dalam hal urusan dokumen pribadi, seperti KTP, seperti paspor. Itu sebenarnya sebentar bisa selesai, tapi dibikin diambil 3 hari lagi. Supaya apa? Kepengen cepat. Nah, bisa cepat nggak? Bisa, gitu ya. Terus misalnya perizinan usaha, itu jelimet sekali. Perizinan mengemudi, coba deh. Ambil SIM C ya, untuk sepeda motor. Jalani tes di Dan Mogot sana. Teman-teman ada yang bilang, kamu mengulang sampai 8 kali belum tentu lulus. Nah, terus caranya gimana? Udahlah, kasih aja sekian ratus beres. Itu pokoknya pasti lulus. Mobil juga begitu, ya, Itu sulit sekali. Sampai suatu saat saya tuh dibilangin oleh teman begitu, udah kasih aja 800 beres Pak. Nanti aku kontak orang, nanti Pak Reza cuma cukup menemui orang itu nanti di sana. Enggak, aku nggak mau bayar, nggak mau nyokok. Bener, nggak lulus. Terus saya datang berikutnya, saya masih punya komitmen tidak mau nyokok. Nah, saya mau bersahabat, ngobrol dengan orang-orang, terutama yang ada di lapangan. Tuh. Ngobrol sana sini, terus saya bilang, sulit banget ya. Terus dia tanya pekerjaan saya apa. Saya bilang saya wartawan. Begitu bilang saya wartawan, saya bantu Pak. Saya bantu. Terus saya ngikuti mobilnya, orang lain suruh menyelesaikan dulu, terus saya hanya berdua sama dia. Betul-betul bisa parkir seperti tempat yang disiapkan. Itu kalau nggak ada guidance dia nggak bisa. Ya. Jadi dia tahu garisnya ini, terus stop di satu titik, terus mundur, terus setelah mundur jangan jalan dulu, roda diputar dulu sampai mentok, terus mundur, nanti masuknya persis. Lah itu siapa yang bisa? Tapi karena saya bilang saya wartawan, saya bilang, Pak saya ngasih Bapak berapa Pak? Nggak usah, itu ada CCTV Pak, kita dimonitor tuh. Ya. Jadi di mana-mana ya itu kita itu seringkali mengalami kesulitan karena apa? Supaya dipermudah. Nah untuk mudah itu dipancing-pancing supaya kita mau mengeluarkan uang. Itu jahat, ya itu jahat. Maka yang baik adalah mempermudah. Rasulullah bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin fid dunya, yassarahullahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang memberi kemudahan untuk mengatasi kesulitan, ya, memberi kemudahan untuk mengatasi kesulitan di dunia, maka Allah akan mempermudah urusan dia di dunia dan akhirat. Nah, jadi kita berbuat baik di dunia, imbalannya dunia dan akhirat. Betapa nikmat itu. Ya. Jika kita mengetahui bahwa orang yang berhutang kepada kita misalnya kesulitan membayar kembali hutangnya, kita bisa memberikan sedekah kepada dia. Dengan cara apa? Ya paling tidak menunda jatuh tempo. Kalau di bank itu biasanya di reschedule, ya, di jadwal ulang. Tapi kalau di bank kan ada bunganya. Nah, kalau kita jangan teman atau saudara, nggak usah pakai bunga. Ya udah, aku kasih waktu 1 minggu lagi. Ya. Terus masih nggak bisa, ya udah saya kasih waktu lagi. Kalau tetap aja nggak bisa, jujur ya dia ya, ini jujur.
tetap aja nggak bisa, ya udah aku sedekahkan kepada kamu, itu lebih bagus. Ya, Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang punya piutang melihat yang berhutang itu ada kesulitan membayar, maka berilah tangguh, sampai dia bisa membayar. Kemudian wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan itu lebih bagus lagi. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui kasih sayang Allah. Yang lain lagi, kita bisa juga membahagiakan orang lain dengan cara menolong atau memfasilitasi orang lain. Ya, menolong, memfasilitasi orang lain dalam usaha mereka melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, ada orang mau pergi tempat kerja, terus dia mesti naik taksi mahal atau naik angkutan umum berlama-lama. Terus kita kebetulan ada mobil, ada tempat duduk. Udah Mbak, nanti aku ampirin, tunggu aja. Nah, pergi kerja untuk mendapatkan rezeki untuk memberi nafkah kepada keluarga, itu kan baik. Nah, kalau kita menolong orang itu melakukan kebaikan itu, maka kita dapat pahala. Nah, misalnya orang mau ke masjid, ayo bareng sama aku. Apalagi kalau itu orang tua yang berjalannya susah, kita hampiri. Orang mau pergi ke pengajian, diajak bareng, itu memberi kemudahan. Nah, itu pahalanya sama dengan pahala yang ditolong. Ya. Allah berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Orang yang menolong dengan pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian dari pahala itu. Sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Orang yang menolong dalam hal keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa yang serupa. Misalnya, jadi sopir truk pabrik bir. Kalau sopir itu mengangkut bir dari pabrik ke toko, itu kan sama dengan dia menolong, mempermudah orang yang mau minum. Kamu nggak usah pergi ke pabrik. Kalau ke pabrik kamu harus belinya jumlah banyak. Kamu bisa ngeteng di toko. Terus ini karena memfasilitasi atau memudahkan orang yang mau melakukan perbuatan dosa, dia ikut dosa. Jadi ya bisa lalu terus aku nyopir kok, aku kan nggak minum, tetap dosa. Malah dosanya bisa lebih besar daripada minum itu sendiri. Karena kalau dia nyopiri truk, itu berapa botol itu? Berapa botol itu konsumennya berapa ratus atau berapa ribu orang. Kan dosanya orang 1000 orang atau 100 orang numpuk pada orang itu. Jadi itu dosanya bisa lebih besar daripada minum sendiri. Ya. Jadi alhasil kita coba bahagiakan diri kita sendiri. Terus setelah itu kita membahagiakan orang lain. Kita lakukan apa yang kita bisa. Sebatas kita bisa. Kita nggak punya modal, nggak punya apa. Ya mulai dengan senyum. Terus tidak ada modal juga memberi pengarahan. Kalau kamu mau ke rumah dia, caranya begini. Menolong misalnya, kalau kamu mau cari kerjaan, ada perusahaan yang sedang mencari tenaga. Coba kamu masuk ke websitenya, misalnya diajari. Terus bikin lamaran. Wah, aku nggak bisa bikin lamaran. Ini lihat nih. Di website banyak kok contoh-contoh surat lamaran. Itu kan memberikan pengarahan. Itu nggak usah pakai modal. Itu bisa dapat pahala. Terus lebih besar lagi kalau kita itu bisa memberi apa yang sedang dibutuhkan dan bisa menghilangkan penderitaan orang lain. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ringkasnya, apa yang kita bahas adalah bahwa amal yang paling disukai oleh Allah setelah semua yang wajib adalah membuat orang lain bahagia.
Sebelum membahagiakan orang lain, seorang muslim mesti membahagiakan dirinya sendiri terlebih dahulu. Seseorang bisa bahagia jika ia berhasil membebaskan diri dari takut dan sedih, serta membangun kesejahteraan. Banyak cara untuk membahagiakan orang lain. Misalnya, tampil ceria, membantu mengatasi kebutuhan, dan menghilangkan beban hidup. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang muslim yang bahagia dan mampu membahagiakan orang lain. Amin.